Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para ibu bapak ingkang kula muliaken, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Jibril sampai pada halaman 57. Bismillahirrahmanirrahim. Awqatus sholati, waktu sholat. Disampaikan terlebih dahulu supaya pemahamannya rada utuh, bahwa kitab ini hanya menguraikan satu hadis. Hadisnya bersumber dari Umar bin Khattab, sahih, yang isinya dialog Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Yang dialog itu antara Rasulullah dengan malaikat Jibril tentang 3 hal: tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Berarti hadis ini menjelaskan tentang 3 pokok ajaran agama yang disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Ketika berbicara sepertiga pertama, bicara Islam adalah bicara syariat. Istilah lainnya dipersempit, bicara tentang fikih yang tersimpul pada rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat. Syahadat sudah diterangkan sampai dengan hampir 50 halaman. Nah, sekarang masuk kepada rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Dan sholatnya masuk pada tentang waktu sholat. Berarti masih menerangkan rukun Islam. Islamnya juga masih rukun yang kedua, yaitu berkaitan dengan sholat. Yushtarotu lisihhatis sholati, yushtarotu disarataken lisihhatis sholati kaduwe sahe sholat. Opo kang disarataken al ilmu ngawruhi bidukhuli waktiha, dengan masuknya waktu sholat. Au dhannuhu, atawa persangka wong bil ijtihadi, dengan nemen-nemen. Ijtihad bersungguh-sungguh, ken kimadepe mendi kiblat kaya, sudah dengan tanda-tanda, sudah dengan pemikiran yang matang, bersungguh-sungguh untuk menetapkan jihad kiblat atau waktu. Faman jahilahu wajaba alaihi ayyajtahida bil amarat. Faman maka sopon wong jahilahu kang ora ngerti sapa manhu ing ijtihad, wajaba ing ilmu, wajaba mangga wajib alaihi ing atase wong apa ayajtahida ing yen to nemen-nemeni, niti-niti, bil amarati kelawan tanda-tanda. Yang madepe mendi, lihat tanda-tanda matahari sebelah mana. Wa yajuzu, dan boleh Opo al-i'timadu muadzinin siqatin arifin bil awqat.
ngandel ning muadzin sikotin kang bisa dipercaya, arifin yang tahu, bil auqati dengan waktu sholat. Wa man sholla barang siapa yang sholat ma'asyaki bersamaan dengan rasa ragu, lam tasih maka tidak sah sholatuhu sholatnya. Di antara syarat sahnya sholat itu adalah masuknya waktu, atau dengan penyana kinki kayaknya wis manjing kinki. Kalau orang zaman dahulu kan tidak ada jam, Pak. Jam laka, HP laka. Maka zaman dahulu menetapkan waktu itu pakai bayang-bayang matahari. Jika tidak tahu persis ini waktu masuk atau tidak, dia harus berijtihad. Ijtihad yang dimaksud bukan ijtihad pendudukan hukum, tetapi bersungguh-sungguh mengira atau menduga dengan tanda-tanda tertentu ini masuk tak belum. Nah, wa yajuzu i'timad muadzin siqatin arifin bil auqat. Boleh berpegang teguh kepada muadzin yang muadzinnya dapat dipercaya, yang mengetahui tentang waktu. Jare wong kang adzan ken ki wis duhur ki, kita boleh percaya pada dia. Ini nih sudah asar nih. Kalau kita tidak tahu tanda-tanda waktu karena susah misalnya mendung, harus tegas, jelas. Wa man shalla ma'asyakki lam tasihha sholatuhu. Barang siapa yang sholat sambil ragu, kin wis manjing ta durung ya asare, kemudian sholat bay asar, lam tasih sholatuhu, sholatnya tidak sah. Ini orang yang bangun tidur waya gini, Pak. Maghribnya tadi kebablasan, bangun tidur. Ki isa ta durung ya, HP laka, jam laka, speaker enggak denger ajanya. Ki maghrib kelewat durung, isa ta durung. Misalnya bapak-bapak isa baiklah, langsung sholat isya tapi dalam hatinya ragu, jangan-jangan belum isya. Nah, keraguan yang seperti itu lam tasih sholatuhu, tidak sah sholatnya. Wa yadkhulu waqtu dhuhri bi zawali syamsi ila masirri dhilli kulli shay'in mislah ghairu dhillil istiwa. Wa yadkhulu masuk waktu dhuhri, waktu dhuhur bi zawali syamsi dengan tergelincirnya matahari, ila masirri dhilli kulli syai'in sampai jadinya bayang-bayang segala sesuatu benda, mislahu menyamainya, ghairu dhil istiwa selain bayang-bayang istiwa. Ini matahari. Oh nih, ini matahari nih. Ini benda nih. Oh. Ini matahari yang ini ya. Anggap saja matahari. Ini benda. Jika bayangan benda ini sudah tergeser sedikit bayangannya ke timur, walaupun sedikit, ini duhur sudah datang. Itu waktu sudah datang. Tapi kalau lurus, bayangan ini gelas lurus keinjak oleh kaki gelas. Gampangnya kalau kita di halaman masjid, kita berdiri, matahari ada di atas kepala kita, bayangan kita itu lurus keinjak oleh kita, itu namanya dhillul istiwa. Waktu ini haram sholat, tidak boleh sholat, itu waktu yang haram. Ustadz, sholat oh bagus kok anak harame, anak tata carae. Nanti kalau bayangan kita sudah tergeser ke timur dikit tuh kelihatan ada lebihnya walaupun hanya sedikit,
itu namanya sudah zawal. Jika sudah zawal, sudah dianggap waktu duhur. Zaman dahulu menentukan waktu seperti itu. Zaman sekarang nggak usah pakai gitu-gitu, klik aja Google. Waktu sholat hari ini nongol Pak, tongol nanti. Boleh nggak? Boleh banget. Ini kan ilmu, dan ilmu itu juga bagian dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Summa bihi, kemudian dengan dhillu kulli syai'in yadkhulu waktul asri, masuk waktu asar, ila ghurubis syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Wabihi, dengan dhilli kulli syai'in juga yadkhulu, masuk waktul maghribi, waktu maghrib, ila maghribi syafaqil ahmari alal adhar, sampai dengan terbenamnya mega yang merah, alal adhar, sampai dengan jelas. Kalau misalnya waktu maghrib, ini kalau kita keluar Pak, ini kalau kita keluar di pinggir sawah yang tidak ada gunung-gunung, tidak ada bangunan Pak yang terhampar jauh, itu di sana tuh masih merah Pak. Sekarang ini gelap karena di situnya ada bangunan, di sininya kita dalam. Kalau kita di pinggir laut Pak, waya gini tuh masih merah di sana, kelihatan banget. Saya kan dulu orang lautan Pak. Sering maghrib subuh di tengah-tengah, di Balong, di Empang Pak. Ini kalau kita ke sana, itu di Selok Barat sana itu masih merah. Nah itu kalau nanti merah-merahnya sudah hilang, masuk waktu isya. Wabihi yadkhulul isya ila tulu'il fajri, kemudian dengan itu pula masuk waktu isya sampai dengan terbitnya fajar as-shadiq yang benar, al-muntasir yang tersebar ardon lebarnya. Wabihi yadkhulu subhu ila tulu'is syamsi, dan dengan itu pula masuk waktu subuh sampai dengan terbit matahari. Ibu-ibu, bapak-bapak, fajar itu ada fajar kidib, ada fajar siddiq. Di sini nggak kelihatan lagi Pak. Tapi kalau bapak-bapak naik menara yang ini nih, naik di atas Pak, itu sebelum dikumandangkan adzan, itu di timur sana Pak, itu tuh padang Pak, serot padang, kayak mau terbit matahari, padang. Kira-kira beberapa menit saja. Nah padang itu tuh kira-kira cuma 15 menit tuh Pak padangnya. Nanti hilang lagi, hilang. Padangnya hilang lagi. Nah yang tadi namanya fajar kidib. Kidib itu bohong, dusta. Itu fajar dusta itu. Fajar kidib. Ya. Nanti beberapa menit kemudian baru padang, mulai dari padang. Nah padang yang ini disebut fajar siddiq. Fajar beneran, dia akan semakin padang, semakin padang, semakin padang, kemudian terbitlah matahari. Nah subuh itu ukurannya adalah fajar siddiq, bukan fajar kidib. Wa yahrumu, dan haram ta'khirus sholati, mengakhirkan sholat, hatta yaqa'a ba'duha kharijal waqti, sehingga yaqa'a, hatta yaqa'a, sehingga tumiba, ba'duha, sebagian sholat, kharijal waqti, di luar waktu, min ghairi udrin syar'iyyin, saking liyane udur syarat. Haram mengakhirkan sholat. Ibu-ibu sering sholat asar jam 5:30. Maghribnya jam berapa? Jam 6. Sholat asarnya jam 5:30. Ibunya lagi ngapain? Tanggung, lagi nyapu, bukan ketumpu udan, nyapu halaman. Tanggung kian lamun masak ditinggal ke,
Blenakin masakan iki masa ditinggal dingin ke sholat misalnya dan sebagainya. Bapak Ibu, itu namanya bukan udzur syar'i. Mengakhirkan sholat dengan alasan yang kayak tadi itu hukumnya haram. Walaupun sholat. Lalu sholatnya diterima enggak? Diterima oleh Allah. Apa maning? Lamun sholat sampai manjing ning waktu sholat kang sejen, sholatnya kebagian sebagian. Kalau ada uzur syar'i, kalau ada alasan yang diperkenankan oleh syara, oleh agama, boleh. Misalnya pengen wudu, sampeannya susah wudu, angel lah kakang wudu kene. Pengen tayamum, tangannya boten bisa gesak-gesak kemana-mana, enggak ada yang bantu tayamumnya. Ketika sudah sore tongol, ada orang yang berkenan membantu. Kemudian sholat di akhir waktu. Nah ini namanya udzur syara. Yang ini diperbolehkan. Tetapi lamun leha-leha, santai, tidak menganggap penting. Engko bela sing penting sholat ning waktu asar ya, sing penting durung maghrib ya masih asar. Yang begini, ibu, bapak, itulah yang disebut dengan fawailul lil musallin. Wel, neraka wel atau wel celaka lil musallin bagi orang yang sholat. Sholat je celaka. Siapa yang wel itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai sholatnya. Ulama ahli tafsir menjelaskan lalai sholat itu meremehkan sholat. Maknanya Pak, sholat duhur jam 3:45, asarnya jam 3:45 lebih 5 menit. Berarti kan sholatnya 5 menit sebelum asar. Boleh enggak? Ibu bapak, jika kita ada alasan syar'i boleh. Tapi jika tidak alasan, kita menganggap remeh perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, turu bareng donge tangi jenggelek Pak, turu saking capeknya. Bangun sudah sore, baru Allahu Akbar, baru takbir, bapak-bapak, ibu-ibu baru takbir, Allahu Akbar. Ning masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib. Jadi ibu kebagian waktu asar Allahu Akbar, ibu bapak dilanjutkan, itu sholatnya sah. Sholatnya sah. Sebab pada waktu takbir masih waktu asar, donge pengen maca Al-Fatihah sudah waktu maghrib, itu sholatnya sah, asarnya sah. Tapi lamun nembe pan Allahu Akbar, nembe ngadeg begenen, siap-siap tiba-tiba ada adzan, Pak, sholat asarnya sudah tidak sah, maka sholat asarnya harus diqodho. Dosa enggak? Tertidur tidak berdosa. Wala yu'daru, lan ora dianggap udzur illa binaumin, kecuali kelawan turu qoblal wakti, sak durunge waktu, au ba'dahu atawa sakwise waktu, wa wasiko lan masti akan wong minal istiqodi saking lilir tangi, qobla khurujil wakti, sak durunge manjinge metuneng waktu, wa binisyanin lan kelawan kelalen, wa ikrohin lan kepaksa, wali ajlil jam'i lan karena pengen sholat jamaah, pisapari ing dalam elungan, wa fil khobari ing dalam khobar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sopone wong jamaah kang jama' mengumpulkan bayana sholatain antara sholat loro, min ghairi udrin saking ora ana udur, faqad ada temen-temen nekani sapa wong baban ing lawang pintu adiman kang agung minal kabairi saking dosa gede, rawahu Tirmidzi. Pak rongokaken
Wala yu'dharu illa binaumin qabdal waktu. Tidak dianggap udzur sholat kecuali dengan sebab tidur. Tidure qoblal waktu sadurunge waktu manjing. Manjing waktu duhur jam 12 lah anggap saja. Sekarang jam 12 ya. Jam 12 lebih sedikit. Ibu-ibu qailulah dulu. Bapak-bapak qailulah iku tidur sebelum sholat duhur, dan itu bagian dari sunnah Rasulullah. Kang bisa ya qailulah turu sadurunge duhur bakal bisa, tapi bakal turunya kayak kebo mati aja coba-coba Pak. Bablas nantinya. Yang biasa tidurnya enggak bergerak sampai berjam-jam jangan ikutan. Bablasan terus semua ya. Kita enggak biasa kayaknya ya Pak ya. Au ba'dahu wa wasiqun minal istiqadi qabla khurujil waqti. Tidur sebelum waktu sholat masuk, tapi yakin bisa bangun sebelum habis waktu sholat. Tapi orang biasanya turuku paling setitik bisa bangun setelah 3 jam, turu je jam 11. Duhure bablas turu yang begini Pak, yang kita menyadari bahwa kita itu tidak bisa terbangun jika tidak dibangunkan adzan geblik rungu, tidurnya hukumnya haram sebab dia menyadari duhurnya akan kebablasan sampai asar jika sadar. Tidak boleh. Atau boleh dianggap udzur syara dengan nisyan. Nisyan itu lupa. Jadi Bapak Ibu, udzur sholat itu cuma 2 Pak. 1 lupa, yang kedua ketiduran. Selain ini Pak tidak bisa ditinggalkan sholat itu. Dosa. Ustadz, sakitnya parah, wajib sholat. Nggak bisa ngapa-ngapain, wajib sholat. Tidak ada yang wuduin atau yang nayamumin. Yang sehat wajib membantu. Jika yang sehat tahu tidak wajib membantu, dosanya besar Pak. Dosanya yang sehat sama saja dengan meninggalkan sholat. Jika tidak ada yang bantu sampai dengan waktu menjelang habis, lakukan sebisanya. Berdiri jika mampu. Jika tidak mampu berdiri, duduk. Jika tidak mampu duduk, gelelengan. Kakinya ke timur, kepalanya ke barat. Dikasih bantal sedikit bagian kepalanya supaya rada tinggi. Enggak bisa miring, madep ngalor kayak bong mati. Endase ngalor, sikile ngidul. Enggak bisa lagi. Ibu bapak durung disolati. Masih bisa matanya masih bisa ketip-ketip Pak. Tapi otaknya masih berfungsi. Matanya masih ketip-ketip, masih bisa reaksi. Mang, masih bisa jawab. Kempong, mantuk pakai mata Pak. Iku berarti otak masih jalan, wajib sholat. Matanya wis merem, tapi konsentrasi otaknya masih jalan, sholat masih wajib. Baka otaknya sudah tidak jalan sama sekali, mata melek tapi melolong, tapi otak tidak berfungsi, dia tidak wajib sholat. Ibu-ibu hajatan jadi pagar ayu. Ibu-ibu ada yang tanya, Ustadz boleh enggak saya sholatnya di jama, nanti asar saja sekalian bubaran? Haram. Rongokakan Bu, haram. Ini enggak darurat apa? Darurat apa sampean Bu? Itu sih tuan rumahnya, tamunya lagi banyak, ditinggalkan. Apa hebatnya tamu sih, makhluknya Gusti Allah tuh. Tinggalkan saja sebentar, kalau tinggal 10 menit. Loyong gagian wudhu aja dus dingin.
Bodoh aja aduh salat ning kono ko, ning buriku, ning buri panggung beli apa-apa. Sing penting jangan meninggalkan sholat. Lah nanti nggak berkah bu keluarga ditinggal caranya gitu sampai meninggalkan sholat. Tamu makhluknya Gusti Allah dianggap penting banget, panggilannya Gusti Allah nggak dianggap penting. Tinggalkan pak sebentar, gantian. Ibu dulu sholat. Kalau ibu mah ada suwe 15 menit, nggak cukup ya. Kalau ibu nggak cukup. Tuh. Nah, bapak-bapaknya sholat. Mukoten bu, tidak dianggap udur sholat selain lupa atau tertidur. Tuh. Kata Rasulullah, menjama'a baina sholataini min ghairi udrin faqad atababan adiman al khaba'ir wa Tirmidzi. Barang siapa yang sengaja mengumpulkan dua sholat bukan karena udur. Mana mengumpulkan dua sholat? Ya kayak tadi contohnya Pak, hajatan. Sholat asar, engkau belah sekalian sholat maghrib. Atau engkau belah duhure sekalian dikodok karo sholat asar. Karena banyak tamu. Itu namanya mengumpulkan dua sholat min ghairi udrin. Tanpa udur. Pak, kata Nabi, Faqad ata baban adiman minal kabair, dia mendatangi dosa besar. Jadi ibu bapak ingkang kula mulyakaken, ajak lalen ya, ajak lalen. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.